Mohon perhatian bagi Bapak Ibu para hadirin untuk menempati kursi di tengah. Bapak Ibu perangkat daerah harap menempati kursi di tengah. Hadirin, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wali Kota Depok yang diwakili oleh Ibu Diah Sadia SOS MSI selaku staf ahli Wali Kota Depok bidang SDM dan kemasyarakatan. Yang kami hormati, pimpinan dan para anggota DPRD Kota Depok. Yang kami hormati, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Depok. Yang kami hormati, PJ Sekretaris Daerah Kota Depok, beserta para staf ahli, asisten, dan para kepala perangkat daerah atau yang mewakili. Yang kami hormati, para pejabat sipil TNI dan Polri. Yang kami hormati, para pejabat instansi vertikal di lingkungan Kota Depok. Yang kami hormati, para narasumber. Yang pertama, Bapak Babai Suhaimi SE, selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok. Yang kedua, Bapak Dr. Rozi Beni MH MSI, selaku Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, Ibu Yulia Oktavia SSI APT MM, selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Kota Depok. Serta yang kami hormati, Bapak Ibu para hadirin yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul pada hari ini, Jumat 14 Maret 2025, dalam rangka Forum Rencana Kerja tahun 2026 Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Depok. Adapun susunan acara hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, 3. Pembacaan doa,
4. Laporan Ketua Panitia. 5. Sambutan pimpinan DPRD Kota Depok. 6. Sambutan sekaligus membuka acara. Dan 7. Penutup. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya ialah pembacaan doa. Kepada yang terhormat, Bapak Ustadz Said SAP, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya mahbud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wasallim wa radiyallahu tabarak tali an kulli ashabi rasulillah izma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini yang penuh berkah, di bulan Ramadan ini, kami bersyukur atas rahmat dan keberkahan yang Engkau berikan sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan Forum Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Depok untuk perencanaan tahun 2026. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kiranya kegiatan ini membawa kami semua menjadi bagian dari perencanaan yang kami susun untuk kemakmuran warga masyarakat Kota Depok semuanya dan menjadikan amal ibadah di bulan Ramadan untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ialah laporan Ketua Panitia Pelaksana. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Nugroho Pratomo MSI, selaku Kabag Program dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Depok, kepadanya disilahkan.
Izin, Bu. Sakit perut, makan aspirin. Sakit hati, ketemu Haji Kodirin. Selamat datang para hadirin, beribu terima kasih karena telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dia Sadiah, sebagai staf ahli bidang SDM dan kemasyarakatan yang sudah mewakili Bapak Wali Kota. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu Forkopinda yang sudah berkenan hadir. Yang terhormat Bapak Beni yang sudah hadir melalui Zoom dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Kemudian narasumber kedua yang terhormat Bapak Babai Suhaimi SE dari Komisi A, jadi sebagai Sekretaris Komisi A. Kemudian yang terhormat Ibu Yulia dari Bapeda. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili Bapak Ibu Camat, Bapak Camat dan Bapak Ibu Lurah. Serta Bapak Ibu hadirin serta semua undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kemudian juga untuk insan pers dan media yang sudah berkenan hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dalam gedung ruang paripurna ini untuk melaksanakan forum Renja Sekretariat DPRD Kota Depok untuk menyusun perencanaan tahun anggaran 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan penyusunan rencana kerja dari perangkat daerah dan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung terwujudnya kesepakatan rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kota Depok tahun 2026. Kami dari panitia menyampaikan izin untuk menyampaikan beberapa laporan dan kegiatan perencanaan dari rencana kerja tahun 2026 dengan bertujuan untuk menyelaraskan program kegiatan tersebut dan dituangkan ke dalam pendatanganan berita acara kesepakatan Forum Renja Sekretariat DPRD Kota Depok sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan rancangan awal dari Renja Pemerintah Kota Depok dan sebagai dasar dari rencana kerja anggaran Sekretariat DPRD Kota Depok. Pelaksanaan Forum Renja Sekretariat DPRD Kota Depok ini dilaksanakan pada hari ini Jumat tanggal 14 Maret 2026 di ruang sidang paripurna DPRD Kota Depok. Peserta Forum Renja saat ini terdiri dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, kemudian utusan dari dinas, badan, dari kecamatan, kelurahan, dan serta organisasi masyarakat lainnya. Narasumber dari kegiatan pada pagi hari ini dari Dirjen Orda oleh Pak Beni nanti akan disampaikan paparannya. Kemudian dari Komisi A Pak Babai. Kemudian dari Bapeda Ibu Kabit Bu Yulia. Terakhir mungkin nanti disampaikan paparan dari Ibu Sekwan. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Atas nama panitia kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan Forum Renja pada pagi hari ini ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ibu Hajah pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri laporan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua DPRD Kota Depok. Kepada yang terhormat, Bapak Ade Supriyatna ST MAP, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.
alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Yang kita hormati bersama Wali Kota Depok yang diwakili oleh staf ahli bidang SDM dan kemasyarakatan Ibu Dia Sa'diah SOS MSI. Kemudian pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok. Di sini ada Sekretaris Komisi A, Pak Babai. Kemudian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ada Pak Kapolres Kombes Pol Abdul Waras. Terima kasih sudah hadir, Pak. Kemudian Pak Dandim 0508, Pak Kolonel Infanteri Iman Widiarto, Ibu Kajari, Ibu Sylvia Desti Rosalina SAMH. Kemudian ada ketua orang tua kita, guru kita, Ketua MUI Kota Depok, Kiai Haji Syahabuddin Ahmad. Terima kasih Kiai. Kemudian ada dari perwakilan Kepala Kemenak, diwakili oleh Pak Haji Hasan Basri. Ada lagi dari kantor imigrasi, diwakili oleh Indrias Nathanael. Mana Pak Indrias? Bapak, Ibu-ibu dari perangkat daerah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada dari Bapak dari BNN, Pak ya. Iya, makasih Pak. Kalau Bapak dari Badan Pertanahan. Ibu? Sama. Bapak dari Basnas. Ya, perwakilan Basnas. Makasih. Ini ada kakak-kakak pramuka semua. Salam pramuka. Aduh, luar biasa ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua di hari ke-14. Alhamdulillah nggak kerasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang melaksanakan ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dikuatkan untuk menyelesaikan ibadah kita. Tadi saya lupa menyapa Pak narasumber dari Kemendagri, Pak Dr. Rozi Beni, MH MSI, Analis SDM Dirjen Odda. Kemudian ada dari Bapeda, Bu Yulia Oktavia ya, narasumber. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya ucapkan selamat datang di Gedung Rakyat. Di tempat inilah proses pergantian ataupun juga keberlanjutan kepemimpinan di Kota Depok dimulai. Dari seluruh warga Kota Depok memberikan suaranya untuk memilih wakil-wakil rakyatnya yang tersebar di berbagai partai. Kemudian dari kumpulan-kumpulan partai mengajukan calon wali kota, kepala daerah, dan dilanjutkan dengan pilkada. Dan kita sampai pada tahap merencanakan kegiatan-kegiatan di 2026 khusus untuk lembaga sekretariat DPRD. Jadi kegiatan di kesekretariatan DPRD ini ada yang untuk kegiatan DPRD dan juga ada yang pendukung ya dari teman-teman di sekretariat DPRD. Kami ucapkan terima kasih untuk segala support buat kami di DPRD Kota Depok atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Depok. Kita terus ingin bersama rakyat, kemudian juga mendengar dan memperjuangkan seluruh aspirasi rakyat sesuai dengan sumpah jabatan kita dan menjadikan politik yang kita laksanakan sekarang. Kita ini makhluk-makhluk politik, saya Pak Babai gitu ya.
yang setiap 5 tahunan sekali ada proses pemilihan. Tapi yakinlah dengan doa, ada Ketua MUI di sini, mudah-mudahan politik yang kita jalankan adalah politik kebermanfaatan untuk publik. Karena merujuk besar Universitas California Los Angeles ya, Peter Merkel, politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Tapi di sisi yang lain, politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Mudah-mudahan kami 50 orang yang merupakan representasi rakyat ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan menjalankan politik yang penuh dengan idealisme dan kebermanfaatan untuk publik. Dan sesungguhnya kami di DPRD posisinya sama-sama sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sesuai Undang-Undang 23 2014. Jadi sebenarnya kita dengan pemerintah Kota Depok ibarat dua sisi mata uang atau dua sisi bilah pisau yang kita ingin berjalan sama-sama untuk kemaslahatan warga Kota Depok. Kalau diibaratkan dalam pantun, sambal matah plus ikan pepes. Sajian berbuka yang nikmat. Di balik pemerintahan yang sukses, di situ ada DPRD yang kuat. Olehnya kami terus menanti kritik, saran, dan dukungan untuk menjalankan kerja-kerja kami, baik membersamai pemerintah di berbagai alat kelengkapan, ada komisi-komisi, ada 4, kemudian ada badan legislasi, kemudian ada badan anggaran, kemudian juga kita senantiasa punya alat kelengkapan untuk mengawasi ataupun juga bekerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh dinas yang ada. Olehnya nanti sekaligus juga membuka acara. Tema kita hari ini adalah bersama Depok Maju melalui Forum Renja tahun 2026. Perangkat daerah Sekretariat DPRD mewujudkan optimalisasi pelaksanaan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan DPRD Kota Depok. Jadi kita bekerja di 3 tugas itu, pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan pemerintah Kota Depok. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Pantun terakhir, di atas jantung di bawah pisang. Pisang kepok dibelah 4. Biar digantung, biar dicincang. DPRD Depok terus bela rakyat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Sadiah SOS MSI. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama dihaturkan salam dari Bapak Wali Kota Depok, Bapak Dr. Haji Septian Suri. Permohonan maaf, beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya mewakili pimpinan untuk hadir dan menyampaikan sambutan beliau pada saat ini. Baik, saya sampaikan sambutan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Depok, Bapak Haji Ade Supriyatna STMAP, beserta anggota DPRD Kota Depok, para kepala instansi vertikal, dan Forkopimda atau yang mewakili. Alhamdulillah hadir di sini, telah hadir Bapak Kapolres Depok, Bapak Kombes Polisi Abdul Waras SIK, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Dandim 0508, Bapak Kolonel Infanteri Imam Widiharto STME, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Ibu Silvia Hesti Rosalina SHMH, terima kasih. Ada Ketua MUI langsung, Bapak Syahabuddin Ahmad, terima kasih atas kehadirannya. Dan Bapak Ibu instansi vertikal atau yang mewakili, Sekretaris DPRD Kota Depok, beserta jajaran, para kepala perangkat daerah atau yang mewakili, para camat, lurah, sekota Depok atau yang mewakili, narasumber Pak Dr. Roji Beni dari Kemendagri, dari Bapeda Ibu Yulia. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkahnya, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim dalam rangka Forum Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Depok ya untuk tahun 2026 yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali sambutan ini, saya atas nama pemerintah Kota Depok dan pribadi menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat Dewan Kota Depok yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Besar harapannya seluruh masukan dapat memberikan impact positif untuk pembangunan Kota Depok dalam rangka mewujudkan Kota Depok Maju. Bersama Depok Maju. Hadirin yang saya hormati, Forum Rencana Kerja adalah forum antar pemangku kepentingan pada tingkat perangkat daerah dalam rangka melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan untuk tahun 2026 mendatang. Sekretariat DPRD sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Depok mempunyai strategis dalam memberikan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD baik dalam aspek legislatif, anggaran maupun pengawasan. Secara substansi, perencanaan wajib mempunyai tema yang holistik dalam mencapai sasaran prioritas, sehingga koordinasi dengan berbagai lembaga perlu dilakukan dan kegiatan pembangunan harus direncanakan secara integrasi. Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Kota Depok untuk tahun 2026, Satuan Kota Depok memiliki tujuan dan sasaran pelayanan yang sangat baik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator sasaran tercapainya target nilai komponen penilaian sakit. Oleh karena itu, sesuai tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kota Depok, maka forum ini dapat mendorong tersusunnya perencanaan program dan kegiatan tahun 2026 dengan lebih partisipatif dan aspiratif. Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini kami telah menyiapkan program Quick Win 100 hari pertama kerja yang terdiri dari puskesmas gratis untuk pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin bagi warga Depok. Gerakan toilet layak atau getol di sekolah negeri sekota Depok. Penetapan Depok Lama sebagai kawasan heritage dan pemberian insentif PBB gratis bagi pembangunan cagar budaya dan bagi objek pajak dengan NJOP di bawah 100 juta, serta pemberian fasilitas pengurangan PBB untuk objek pajak lainnya. Jualan sama-sama UMKM naik kelas dengan pemberian fasilitas pemanfaatan aset milik pemerintah secara gratis bagi pelaku usaha mikro.
serta Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam pengendalian inflasi. Besar harapan saya program Quick Win 100 hari pertama kerja tersebut dapat terrealisasi dengan optimal dan memberikan sebaik-baik manfaat bagi seluruh warga Kota Depok. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya berharap bahwa melalui forum Renja ini dapat dilakukan seleksi terhadap program, kegiatan, subkegiatan yang benar-benar menjadi prioritas utama yang didorong untuk didanai melalui APBD dan nantinya. Satu hal yang harus kita perhatikan bersama, bahwa untuk menyukseskan pembangunan tentunya diperlukan kesungguhan, ya, itikat, kerja keras, serta kerjasama yang harmonis dengan semua pihak dalam rangka mewujudkan ya Depok maju. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dapat memberikan petunjuk dan ridho-Nya untuk setiap usaha yang kita lakukan demi kemaslahatan masyarakat Kota Depok. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Forum Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Depok untuk tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mari kita bergandeng tangan sama-sama bekerja membangun Kota Depok menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengambil posisi karena akan ada sesi dokumentasi. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator selaku Ketua TKP 2M Kecamatan Cimanggis. Kepada yang terhormat Bapak Edi Rohandi SE, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul bersama dalam kerja-kerja pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kota Depok melalui forum Sekretariat DPRD Kota Depok. Izinkan saya Edi Rohandi untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini berdasarkan surat permohonan dalam kegiatan Forum Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Depok. Yang terhormat dan kami hormati
Ketua DPRD beserta pimpinan DPRD Kota Depok, Bapak Ibu forum dan hadirin yang hadir pada pagi hari ini, Forkopimda, delegasi dari pemerintah dan unsur masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan kami akan mengundang para narasumber untuk maju ke depan. Pertama, yang kami hormati Bapak Dr. Roji Beni. Terima kasih Pak Dokter secara online hadir nanti untuk menyampaikan paparannya. Yang kedua, Ketua Komisi A atau yang mewakili Bapak Babai Syuhaimi. Kami persilakan Pak. Kepala Bapeda Kota Depok atau yang mewakili Kabid PPM Kota Depok, Ibu Yulia Oktavia. Ya. Ya. Selanjutnya, Sekretaris DPRD Kota Depok, Ibu Haja para pimpinan. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan agenda pada pagi hari ini, karena hari Jumat dan agenda akan diupayakan selesai. Pertama akan kita berikan dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Roji Beni untuk menyampaikan paparannya. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suara saya bisa didengar dengan baik, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Alhamdulillah, yang terhormat Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD yang hadir baik secara langsung maupun daring. Yang terhormat Pak Wali Kota yang dalam ini diwakili oleh Bu Asisten kalau tidak saya tadi. Dan wabil khusus Bapak Ibu dari Forkopimda ya, ada dari Bapak tokoh kita dari MUI tadi ya Pak Kiai. Kemudian juga secara spesial Bang Babai sehat. Terakhir kayaknya 5 tahun lalu ya kita di forum perencanaan juga kalau salah dulu di puncak sana Bang Babai. Mudah-mudahan teman-teman panitia Pak Sekon, Bapak Ibu Sekon nanti saya bisa hadir langsung lah biar secara fisik sesekali ya. Amin. Silaturahim sama Bapak Ibu di DPRD. Sebelumnya admin mohon berkenan saya mau izin sharing materi, boleh? Mohon jadikan co-host gitu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kami diminta dari Ditjen Oda Kemendagri menyampaikan dalam forum ini beberapa substansi yang barangkali perlu mendapat concern dari Bapak Ibu semua, baik di DPRD maupun Bapak Ibu di perangkat daerah serta masyarakat sebetulnya, bukan hanya karena seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, lokus kemudian beneficiary yang diharapkan dari aktivitas penyelenggara pemerintahan daerah itu tentu adalah masyarakat Kota Depok. Saya mohon menginformasikan juga Bapak Ibu per 3 Maret kemarin, kebetulan ada rekan kami udah pensiun 1 Maret itu di produk hukum daerah. Saya di produk hukum daerah nanti Pak Ketua dan Pak Baba ya. Mungkin kalau di produk apapun aktivitas kegiatan Bapak Ibu di DPRD dan di Pemda Depok pasti juga akan berkorelasi dengan bagaimana apakah itu menyusun, mengevaluasi, dan seterusnya berkenaan dengan produk hukum daerah. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya tadi Pak Ketua sudah sampaikan juga, mudah-mudahan beliau tidak memotong honor saya, karena beliau sudah sampaikan bahwa kita kan satu garis lurus dalam konteks susunan penyelenggaraan pemerintahan. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui dalam konteks otonomi daerah ya, bahwa relasi urusan pemerintahan itu pada dasarnya dia merupakan pengejawantahan dari kekuasaan presiden di pasal 4 ayat 1. Bahwa kekuasaan pemerintahan ada Pak Presiden, kemudian kan Pak Presiden
dengan jajarannya nggak mungkin kerja sendiri ya Bapak Ibu ya Pak Ketua ya. Maka di dalam Undang-Undang Pemda itu kita sudah sangat clear ditegaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan itu, Bapak Presiden di pusat dibantu oleh menteri dan pimpinan lembaga. Nah, di Kota Depok dibantu oleh penyelenggara Pemda. Subjek hukum penyelenggara Pemda itu kepala daerah, Pak Wali Kota, dua DPRD. Kemudian tentu instansi vertikal, ada BNN dan lain-lain itu sebetulnya perpanjangan tangan Bapak Presiden pemerintah pusat yang ada di Kota Depok. Nah ini yang barangkali yang perlu kita apa namanya mengingatkan kembali saja bahwa kita sebetulnya di Kota Depok bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memang harus garis dengan arah kebijakan pemerintahan pusat maupun provinsi. Oleh karena itu biasanya di dalam dokumen Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan kita, misalnya menyusun RPJMD, dia harus selaras dengan RPJMD provinsi maupun RPJMN. Nah itu sebetulnya salah satu bentuk aplikasi bagaimana mengeksekusi urusan-urusan yang semula itu sebetulnya original intentnya itu melekat pada Bapak Presiden. Nah, kemudian di mana peran yang lain, perangkat daerah? Nah, Bapak Ibu, perangkat daerah yang kebetulan banyak juga dihadir di forum ini, perangkat daerah itu adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu apa aja, Pak? Mulai dari ngurus orang lahir sampai meninggal, kurang lebih gitu ya. Nah, yang sesuai tentu dengan sesuai tusinya. Artinya, sebetulnya saya senang berforum ini sebetulnya yang membahas ini paradigma yang barangkali perlu kita resapi kembali sesuai dengan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Pemda dan pasal 57 bahwa perangkat daerah itu hadir dia untuk membantu sebagai supporting sistemnya kepala daerah dan DPRD. Jadi bukan hanya Pak Sekwan, nanti kalau ada eksekusi kegiatan Pak Wali tadi banyak tadi disampaikan oleh Bu Yuli ya dari Pemda, dari Bu Asisten, dan jajaran tadi juga menyampaikan kita sudah ada program dagang bersama dan lain-lain gratis. Nah itu kerja-kerja nggak mungkin juga Pak Wali sama anggota DPRD langsung memberikan layanan langsung, tapi beliau-beliau dibantu oleh perangkat daerah, dinas kesehatan, dinas sosial dan lain-lain. Nah oleh karena itu penting saya kira apa namanya akhirnya penyelenggaraan pemerintahan daerah itu di pasal 7 Undang-Undang Pemda karena memang sebetulnya kekuasaan itu ada pada presiden, maka ketika tanggung jawab akhir pemerintahan maupun pusat maupun daerah di Depok sebetulnya ada di pundak Bapak Presiden. Jadi kalau ada warga Depok yang ngetuk, ini gimana sih Pak Presiden nih? Ini gas LPG langka nih gitu. Sebetulnya dalam konteks hukum nggak masalah, tetapi kan tentu dalam konteks hubungan antar susunan pemerintahan kan ada para pembantu beliau penyelenggara urusan kita yang ada di Depok baik di Pak Wali Kota maupun DPRD. Nah, ini kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh yang namanya perangkat daerah. Kemudian mumpung kita di awal-awal, daerah itu jadi sebetulnya givennya tugasnya ke wakil kepala daerah atau Pak Wakil Wali Kota itu melekat. Jadi jangan sampai ada persepsi seperti saudara-saudara kita dulu di Timur waktu itu. Ah, kenapa Pak Wakil Bupati tidak mau ikut, tidak ikut kegiatan? Ah, saya tidak pernah diajak sama Pak Bupati, dia bilang. Saya bilang, Pak, itu undang-undang tidak menyatakan bahwa dia bergantung diminta, tapi itu kewajiban yang melekat pada seorang wakil. Nah, nanti apakah dipakai atau tidak itu bukan urusan wakil kepala daerah. Yang penting tugas permanen kita adalah membantu Pak Wali, diminta atau tidak diminta. Nah, kebetulan salah satunya itu adalah antara lain membantu Pak Wali dalam melaksanakan memimpin pelaksanaan urusan, mengorganisasikan kegiatan perangkat daerah seperti forum-forum seperti ini. Sebetulnya ada peran Pak Wali di situ. Kemudian memantau, mengevaluasi penyelenggaraan Pemda serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
dinas, badan, struktur daerah. Nah itu, jadi jangan sampai nanti ada mispersepsi seolah-olah, oh ya Pak Wakil itu kalau nggak diajak Pak Wali nggak perlu gitu. Padahal ada tugas embedded yang melekat pada beliau. Jadi kita mudah-mudahan bisa menjadi jembatan emas penghubung keharmonisan antara kepala daerah, wakil kepala daerah serta DPRD. Nah, karena kita satu garis penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentu apa-apa yang akan kita agendakan, program kerja kegiatan kita pasti harus merefer kepada arah kebijakan yang diterbitkan oleh Bapak Presiden. Termasuk misalnya yang cukup menarik, Bapak Presiden di bagian Astacita ke-8 itu menyebutkan bahwa memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Ini menurut saya sangat menarik dan relevan dengan kondisi kita hari ini. Jadi kalau ada Pak Haji Baba ya, Pak Ketua ya, kalau ada memang itu tempatnya setu, tempat air, jangan airnya diusir begitu nanti ada banjir nyalahin air gitu. Padahal itu emang aslinya rumahnya air. Lu yang ngegeser gua kata air. Nah kira-kira itu ya banyak sekali kan kemarin kita lihat ada Pak Gubernur juga menyampaikan hal seperti itu. Oleh karena itu barangkali nanti kerja-kerja di Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD juga akan banyak beririsan dengan hal-hal seperti ini dalam konteks misalnya memperkuat masalah kehidupan harmonis dengan lingkungan dan alam. Nah, kemarin kita lagi banyak sekali musibah di Bekasi misalnya begitu ya. Nah, barangkali nanti kaitan dengan kerja-kerja Bapak Ibu di DPRD, mohon nanti dicek ulang Perda RT RW-nya, kemudian ditindaklanjuti dengan rencana detail tata ruang. Karena beberapa minggu yang lalu saya diminta oleh Bapak Ibu perwakilan kita di DPD RI bersama Kementerian ATR, ternyata Pak Ketua dan Bapak Ibu semua kurang dari 20% daerah itu memiliki RDTR. Atau kalaupun sudah ada Perda RT RW-nya ternyata kan dalam durasi tertentu 5 tahun kan harus dievaluasi Pak. Dan itu tidak pernah tidak dilakukan evaluasi. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita ribut-ribut, mohon maaf ya, misalnya pagar laut, kemudian kok sempadan sungai ada sertifikasi. Sebetulnya ada isu berkaitan dengan produk hukum daerah kita yang namanya tata ruang serta kepatuhan terhadap pemanfaatannya. Nah, mumpung kita di awal kan kita transisi kepemimpinan nasional dan pusat daerah. Di awal ya mudah-mudahan nanti Pak Ketua DPRD nanti beserta koordinasi dengan Bapak Ibu Pak Wali beserta jajaran bisa meng-cross check ulang regulasi-regulasi kita terkait dengan tata ruang. Nah, itu juga kalaupun misalnya belum RDTR-nya perlu disesuaikan dan segala macam, semoga kita bisa bersepakat Bapak Ibu DPRD dengan Pak Wali nanti. Misalnya oke, tuntas misalnya berkenaan dengan produk hukum berkenaan dengan tata ruang. Karena ini kata istilah eh, Bapak Ibu kita di Depok barangkali ini bengkeroknya ini nih Pak sebetulnya. Kalau masalah sertifikasi konflik lahan, alih fungsi lahan yang seperti yang diramaikan hari ini, itu sebetulnya hilir dia. Karena apapun aktivitas pembangunan penyelenggaraan yang kita programkan, dia mestilah sebetulnya selaras dengan pemanfaatan peruntukan tata ruang kita. Nah pertanyaannya, tata ruang kita udah clear belum? Kalau di Perda RT RW mungkin dia terlalu umum, yang banyak mengatur di batang tubuh, harusnya dirinci, didetil di lampirannya. Sehingga clear mana yang hijau, mana yang kuning, dan seterusnya. Kenapa saya memulai menyoroti aspek ini, Pak Ketua, Pak Haji Babai? Karena lagi-lagi setiap aktivitas dia sangat depend on ini basisnya penyelenggaraan aktivitas apapun di Depok. Produk hukum tata ruangnya, insya Allah nanti jadi bengkel orang salah tuh. Muncullah sini di pagar, loh kok muncul? Kafe-kafe misalnya semarak muncul di pemukiman. Kalau dilihat dari aspek tata ruang itu pasti melanggar tuh, pasti melanggar.
Kenapa? Karena orang mau mengajukan perizinan berusaha dan lain-lain, dia harus sebetulnya selaras dengan peruntukan tata ruangnya. Nah, bangun musola, bangun gereja, dan segala sesuatu ibadah itu sebetulnya ada peruntukan tata ruang. Cuman kita barangkali ada beberapa daerah itu yang sengaja tidak membuatnya terlalu detail supaya bisa fleksibel alasannya. Karena terlalu fleksibel, akhirnya peruntukannya bisa dialihkan ke hal-hal yang tidak eh, sesuai dengan peruntukan tata ruangnya. Itu dari aspek tata ruang. Yang kemudian karena kita segaris dengan kebijakan pemerintah, mohon juga nanti sama-sama kita mengingatkan bahwa ya karena ada kebijakan Bapak Presiden tentang efisiensi, mohon Inpres 1 2025 mungkin di awal-awal kita akan terasa ininya, mudah-mudahan akan kita rasakan manfaatnya di kemudian hari ketika efisiensi itu dilakukan. Di kami juga rata-rata itu 50% efisiensinya, Pak. Itu kemudian, nah, Bapak Ibu juga mohon nanti kita menyalakan alarm juga, karena kan kita pada saat bersamaan juga sedang menyusun RPJMD, nanti yang akan diikuti dengan RKPD dan seterusnya. Nyalakan alarm, kadang-kadang kita lupa kalau di awal-awal nyusun gitu ya, misalnya ada salah satu daerah ini yang dulu begitu. Terwujudnya Kabupaten X sebagai penghasil pala nomor 1 di dunia yang sejahtera, maju, dan berkeadilan. Begitu dicek, memangnya pada saat PRJMD itu disusun, daerah mana yang paling banyak penghasil nomor 1 pala di dunia? Oh, ternyata nggak ada. Kalau nggak ada indikator, nah mumpung kita nanti di Brainjam diingatkan juga, jangan sampai kita menulis tapi indikatornya kita nggak buat. Gitu. Kayak ini kan umum, misalnya Depok sebagai daerah maju apa gitu, tentu harus diurai dalam visi misi atau prioritas yang dalam dokumen RPJMD kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa kali dari Kemendagri juga sudah menyampaikan bahwa kalau dokumen itu sudah ditetapkan oleh Pak Ketua dan anggota DPRD, visi misi tadi, sebetulnya itu sudah merupakan menjadi visi misinya daerah, visi misi daerah Kota Depok. Nah, karena kenapa? Karena dia sudah mendapatkan concern persetujuan bersama antara Pak Wali Kota dengan DPRD. Nah, kalau waktu proses kandidasi dalam pilkada, iya dimintakan visi misi pasangan calon. Tapi kalau dia sudah dirembuk visi misi daerah Kota Depok. Jadi semoga ini juga menjadi frame berpikir kita bahwa kita bahu-membahu untuk Depok maju itu ya gotong royong dengan DPRD, dengan Forkopimda, dengan masyarakat, MUI gitu ya. Itu miliknya Depok gitu ya, bukan hanya milik yang sifatnya personal. Nah, visi misi daerah karena dia dituangkan dalam Perda, peraturan daerah. Daerah definisinya di pasal 1 angka 12, Kesatuan Masyarakat Hukum. Jadi pemilik kewenangan mengatur mengurus adalah Kesatuan Masyarakat Hukum, adalah daerah warga Depok. Nah, petugasnya Pak Ketua DPRD, Pak Wali, Pak Haji Babai, petugas warga Depok. Nah, itu esensinya. Nah, di mana kita bisa meng-cross check, Pak? Di pasal 1 angka 12 di Undang-Undang 23 2014. Kesatuan Masyarakat Hukum yang wilayah tertentu, batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus. Tapi kan nggak mungkin semua warga Depok itu mengatur dan mengurus, melayani tadi pengobatan gratis dan lain-lain. Maka ditunjuklah petugasnya, wali kota bersama DPRD yang dibantu perangkat daerah. Itu esensi maksud saya, supaya betul-betul Bapak Ibu nanti baik di DPRD maupun perangkat daerah juga betul-betul saya yakin selaras dengan Pak Wali, dengan DPRD, memang menangkap pesan, aspirasi, problem apa yang sangat dibutuhkan oleh warga Depok. Jangan kemudian seolah-olah, mohon maaf sekali, seolah-olah kita yang di birokrat ataupun di DPRD itu memiliki paradigma bahwa kita adalah pengatur segalanya. Bukan, pemilik wewenang dan mengatur mengurus itu adalah warga Depok. Nanti di pasal 12. Nah, petugasnya ya Pak Haji Babai, Pak Ketua gitu, sama Pak Wali beserta kita yang warga daerah.
Nah, ini hal-hal yang barangkali sehingga ke dalam kita membangun argumentasi, menyusun program kerja itu basisnya adalah kepentingan dan kebutuhan rakyat. Kalau di PRD nanti dia berbasis misalnya konstituennya, kalau kalau di perangkat daerah nanti dia berbasis sesuai kewenangannya. Nah, kemudian mumpung kita di awal, ini kan untuk pembahasan 2026. Yang titik imamnya itu ada di dokumen RPJMD. Nah, ini misalnya disebutkan di sini contoh, ini real dulu ketika kita melakukan pendampingan. Pak, kami mau menurunkan angka presentasi penduduk miskin dari 12%, kemudian serta pengangguran mau ditekan tidak lagi 20%. Pak Ibu, di dokumen itu entah lupa atau gimana, ternyata nggak ada pendapatan warga miskin itu yang disepakati, yang patok datanya itu berapa. Misalnya kalau nggak ada datanya nanti di ujung akhir masjab kita bisa atau di tiap laporan tahunan kita bisa mengklaim, oh ya udah turun. Karena kita nggak tahu basis yang disebut warga miskin itu pendapatannya berapa. Atau kalaupun misal ya, tentu kan harus dihitung dari agregasi inflasi dan lain-lain. Jangan nanti begitu di ujung akhir masa jabatan atau di tahun depan kita bilang, oh ya udah ini Pak, yang warga Depok penghasilannya sudah menjadi 1.050.000. Padahal nilai 1 juta di 2025 tentu berbeda dengan nilai 1 juta 50.000 di 2029. Barangkali nilainya 1.050.000 yang di 2009 itu nilainya setara dengan 750.000 saat ini, misal ketika RPJMD itu disusun. Nah, hal-hal begini mohon nanti warga Depok, baik melalui perwakilannya di DPRD maupun instansi vertikal, memberikan masukan, kemudian warga seluruh tokoh-tokoh masyarakat juga, mumpung kita di awal, nih, imamnya semoga nggak terlalu abstrak. Nah, yang kayak gini kan kalau kita lihat dokumen yang tebal itu, Bapak Ibu Ketua dan DPRD, wah ini apa nih? Mohon nanti di cross check, nyalakan daya kekritisan kita supaya ukuran-ukuran pembangunan warga kita Depok Maju itu juga ada tercatat di dalam dokumen visi misi daerah Depok nanti. Jangan disebutkan ya kami menurun 12%. Ya warga miskin disebut warga miskin tuh apa sih patokan dasar yang kita sepakati? Kalau enggak nanti blur semua itu di hilirnya. Nah, kira-kira itu. Nah, kalau yang lain-lain karena tugasnya DPRD itu ada terus distribusi dalam pimpinan dan alat kelengkapan baik yang bersifat tetap maupun non tetap. Mohon juga Pak Ketua, Pak Haji Babai dan Bapak Ibu semua biasanya tahun kedua itu sudah mulai ada dinamika implementasi pelaksanaan tatib, entah itu aneka rupa lah. Ini juga mohon diantisipasi juga, jangan sampai anggaran kita ternyata tidak support untuk kegiatan-kegiatan itu. Maksud saya misalnya apakah nanti pelaksanaan pengawasan Perda Perkada di komisi atau pelaksanaan pasal 52 PP Tatip kita, kajian efektivitas Perda. Nah, kemarin saya diajak diskusi tentang evaluasi tentang Perda pajak daerah dan retribusi misalnya. Itu kerja-kerja fungsi pengawasan Bapak Ibu di DPRD, pembentukan Perda maupun budgeting itu juga harus diantisipasi. Dan dia biasanya kalau di daerah lain, mudah-mudahan Depok enggak terjadi lah. Dinamika implementasi tatip itu lumayan mulai bergerak dia di tahun kedua 2026. Misalnya mulai ada riak-riak mengenai PAW dan lain-lain. Setiap agenda rapat DPRD yang tidak kurang dari 14 jenis rapat itu, dia harus ada berita berkurang, titip kata bisa berlebih. Oleh karena itu, kebutuhan berita acara dan risalah rapat itu menjadi penting. Jangan sampai nanti interaksi kesepakatan kita baik dengan internal DPRD maupun dengan mitra kerja kita di perangkat daerah ataupun Pemda, ternyata kita lost, dianggaplah nanti salah satu pihak tidak komit misalnya. Alat bukti kita di dalam pelaksanaan kegiatan itu adalah berita acara dan risalah rapat. Nah, ini Bapak Ibu, sebagaimana tadi di awal di pasal 1 angka 23 bahwa yang membantu kerja-kerja unsur negara Pemda
kepala daerah dan DPRD itu sebetulnya bukan hanya satuan di DPRD, tetapi ada 6 jenis perangkat daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan termasuk kecamatan yang bawahi kelurahan. Izin Pak Dokter, apa bisa Ya. mendengar suara kami? Ya, bisa. Ya, terima kasih waktunya Pak Dokter. Oke, baik. Saya langsung closing saja. Mudah-mudahan itu yang bisa menjadi inspirasi. Titik tekan kami tadi adalah kesatuan dengan program rencana RPJMD. Kemudian tadi mohon mumpung di awal menjadi concern kita Pak Ketua dan Bapak Ibu jajaran perangkat daerah tentang tadi tata ruang, RDTR, serta kepatuhan terhadap pemanfaatan ruangnya. Supaya tidak terjadi nanti ada problem yang sebetulnya hari ini mulai muncul di beragam daerah. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kemajuan Kota Depok. Kembali ke studio. Terima kasih atas pemaparannya. Beri aplaus dulu buat Pak Dr. Gibeni. Ya. Terima kasih pada Ketua DPRD Kota Depok yang bersama kami akan pamit. Selanjutnya kepada narasumber kita yang kedua, kepada Sekretaris Komisi A Bapak Babai Suhaimi SE dengan materi optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD Kota Depok. Kepada Pak Babai Suhaimi kami persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati sahabat saya, guru saya dari Kementerian Dalam Negeri. Bang, kita ketemu lagi di acara yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat Depok ke depan. Pak Beni masih nyambung Pak Beni? Semoga Pak Beni. Masih Bang. Oke, semoga Pak Beni sehat walafiat. Dan Amin. insya Allah apa yang Abang tadi sampaikan menjadi catatan penting bagi kami untuk mendorong jalannya pemerintahan Kota Depok, insya Allah maju dan baik ke depan. Yang saya hormati, Alhamdulillah tadi telah hadir Forkompinda, mulai dari Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ibu Kepala, Pak Wali Kota, Bapak Ibu perangkat daerah yang hari ini berseragam sama semua, menjadi kakak dalam pramuka Kota Depok. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga sehat. Ada yang tidak puasa? Coba angkat tangan yang nggak puasa. Saya kasih uang untuk buka. Kemudian tadi hadir dari BPN. Masih ada dari BPN? Mana dari BPN? Sudah tidak ada lagi ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mewakili Komisi A yang membidangi pemerintahan yang mendapatkan tugas sebagai narasumber pada hari ini. Pertama, mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam forum Renja yang harapannya adalah forum ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan fungsi dan kedudukan kita selaku penyelenggara pemerintahan dan bagian daripada pemerintahan di Kota Depok ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, materi yang saya sampaikan pada hari ini adalah optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD. Bapak Ibu tentu telah mengetahui ada 3 fungsi kita dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, yang kedua fungsi penganggaran, dan yang ketiga adalah fungsi membuat regulasi, yaitu peraturan daerah, yang di dalamnya tentu mengacu kepada undang-undang yang ada di negara kita Republik Indonesia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 3 fungsi ini, renja kita DPRD kali ini saya bagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah kegiatan yang berkaitan pada peningkatan kegiatan berupa diklat, pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan bagaimana kapasitas kita anggota DPRD. Bapak Ibu perlu tahu bahwa anggota DPRD itu terpilih dari berbagai macam sektor. Kapasitas anggota tidak semua sama. Dari sisi pendidikan, dari sisi macam-macam, dari semua partai yang menjadi peserta pemilu. Diproses dalam pemilu menghasilkan 5 nama, yang kan 50 nama anggota DPRD. Dan memiliki background pengalaman macam-macam. Maka dalam upaya peningkatan kapasitas kita, di dalam renja tahun ini yang kita akan laksanakan adalah, kita usulkan adalah bagaimana peningkatan kapasitas kami yang kan sebagai anggota DPRD. Baik pemahaman di dalam pengawasan, yang tentu pengawasan itu harus mengacu kepada rule of the game atau aturan-aturan yang telah disepakati dalam bentuk peraturan yang kan daerah yang telah kita buat. Pengawasan yang kita lakukan tentu berbasis kepada upaya untuk agar bagaimana yang kita awasi dapat berjalan, tentu juga sesuai dengan aturan yang ada. Di dalam melakukan optimalisasi kapasitas anggota DPRD ini, berkaitan dengan pengawasan, berkaitan dengan penganggaran, dan pembuatan regulasi, maka banyak yang akan diklat-diklat, termasuk studi banding dengan berbagai daerah, baik studi banding dalam kapasitas kami, membandingkan dengan kita DPRD terhadap pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dengan tujuan apa? Mengambil sesuatu yang baik dari berbagai daerah. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan bahas ini terlalu jauh. Slide-nya saya akan mengambil ada satu hal yang kami tekan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara tentang kepala daerah, maka kepala daerah membawahi berbagai yang kan lembaga-lembaga, berbagai OPD, organisasi perangkat daerah, yang dimana semua OPD itu tentu akan berhubungan dengan kita, yang kan DPRD Kota Depok. Maka Bapak Ibu dalam rangka meningkatkan sinergi dengan kepala daerah, kami menekankan kepada peningkatan dengan semua lini, mampu berkomunikasi dengan semua lini. Nah, ini ada meningkatkan sinergi dengan kepala daerah, yaitu meningkatkan sinergi dengan kepala daerah untuk membangun kemitraan yang seimbang dengan kepala daerah, berkomitmen tinggi terhadap pekerjaan, dan berkomunikasi baik dengan semua lini. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa berkomunikasi baik dengan semua lini, artinya bahwa walaupun Bapak Ibu peserta renja DPRD pada hari ini berada dalam satu komando organisasi perangkat daerah, akan tetapi bukan berarti bahwa Bapak Ibu tidak punya kewajiban ataupun tidak punya hak untuk membangun komunikasi dengan kita DPRD. Sepanjang apa yang Bapak ingin komunikasikan adalah berkaitan dengan apa yang Bapak ingin Ibu laksanakan dalam kapasitas Bapak Ibu sebagai perangkat daerah atau sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam membangun komunikasi dengan semua lini, bukan hanya dengan perangkat daerah yang ada di bawah naungan kepala daerah, tapi juga dengan berbagai komponen yang notabene memiliki tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Seperti misalnya tadi kita ada Majelis Ulama Indonesia. Maka kita, DPRD Kota Depok, berupaya untuk bagaimana membangun bersinergi dengan sebaik-baiknya dengan MUI,
karena MUI memiliki peranan penting dalam upaya untuk menciptakan kenyamanan, ya kan, dan kebaikan dari umat beragama yang ada di Kota Depok ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya tanyakan kenapa ada BPN. BPN pun saya tanyakan, ada nggak? Masih ada tidak? Karena kita juga punya kewenangan untuk membangun komunikasi yang baik dengan BPN. Karena Badan Pertanahan Nasional yang kan memiliki juga fungsi dan kedudukan di dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat kita di Kota Depok. Saat ini Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan agar Bapak Ibu tahu terhadap pengaduan persoalan pertanahan cukup tinggi di Kota Depok. Bahkan baru-baru ini yang melakukan pengaduan berkaitan dengan persekentaan hektar, puluhan hektar, dan yang viral di berbagai media, itu juga sampai kepada kita. Sehingga ini menjadi tugas kami di DPRD bagaimana berkomunikasi dengan baik, sehingga permasalahan-permasalahan seperti itu dapat terselesaikan dan mendapatkan solusi yang sebaik-baiknya bagi semua pihak. Pramuka, di mana juga bagian daripada kehidupan pemerintahan di daerah dan merupakan bagian daripada upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka pramuka, kalau kita di Kota Depok ini Warcap ya Pak. Warcap ya Pak ya. Ketuanya Bu Sekda atau Bu Setda ya. Maka boleh pramuka memiliki hak untuk membangun komunikasi tersendiri kepada kita DPRD berkaitan dengan bagaimana jalannya pramuka ke depan. Walaupun di bawah naungan langsung Ibu Sekda, bukan berarti bahwa ketika permasalahan itu semuanya ada di Ibu Sekda selaku Warcap yang kan Kota Depok ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bagaimana kita ingin anak-anak pramuka kita, yang kan adik-adik pramuka kita, semuanya kegiatan pramuka itu berjalan dengan baik. Kemudian ada Basnas yang hadir saat ini, terima kasih. Ini kita juga DPRD perlu membangun dan punya kewajiban membangun komunikasi yang kan dengan semua berbagai macam bentuk organisasi kemasyarakatan kita yang ada dan lembaga-lembaga kita yang ada, termasuk badan yang kan Zakat yang kan dan Sodakoh Nasional yang di dalamnya tentu yang kan kita DPRD memiliki yang kan hak, termasuk juga dengan personal masyarakat. Jika ingin mengadukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam meningkatkan sinergi yang kan hubungan kami dengan kepala daerah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami DPRD juga menerima, bahkan punya kewajiban membangun komunikasi sebisa mungkin dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk pribadi-pribadi masyarakat yang apabila ternyata masyarakat secara personal memiliki permasalahan tersendiri dalam upaya pelayanan yang kedudukan kita DPRD dalam upaya mengoptimalisasi komunikasi dengan berbagai macam yang kan komponen masyarakat. Ormas kepemudaan, ormas keagamaan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Matla'ul Anwar, Ikhwanul Muslimin, LDII, dan semuanya itu juga merupakan yang kan kewajiban kami untuk melakukan. Nah, komunikasi itu Bapak Ibu Saudara sekalian akan tersebar kepada 4 komisi yang ada. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa sebutan komisi antara DPR RI dengan DPRD kabupaten kota itu berbeda. Kalau di DPR RI ada istilah komisi 1, komisi 2, komisi 3, sampai komisi 11 kalau tidak salah. Sementara untuk di tingkat 2 tidak ada sebutan komisi 1, tapi ada sebutannya adalah komisi A, komisi B, komisi C, komisi D. Pemerintahan. Dan juga lembaga-lembaga pemerintahan. Maka tupoksi komisi A berkaitan dengan pemerintahan, pertama tentu yang kan dengan yang membawahi kepemerintahan. BKPSDM itu
bagian daripada tugas kami untuk melakukan pengawasan. Bagaimana BKPSDM di dalam penempatan aparatur ASN yang ada. Apakah sesuai dengan baper zakat atau tidak. Atau ada ketika istilah barangkali yang kan kesulitan. Ada yang sudah bertahun-tahun, 15 tahun, golongannya nggak naik-naik, padahal seharusnya sudah naik karena ditempatkan di situ-situ juga. Sehingga itu menghambat daripada peningkatan. Itu boleh, dan itu menjadi bagian tugas kami, Bapak Saudara sekalian yang berbahagia di Komisi A. Seperti itu. Kemudian perizinan. Itu juga bagian daripada tugas kami, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, Komisi B, itu bidang ekonomi. Di mana Komisi B mendorong kepada pemerintah agar bagaimana potensi ekonomi yang berdampak kepada pertama, peningkatan PAD pemerintah kota terus meningkat dan dapat terus dikontrol dari capaiannya maupun dari target-target yang ditetapkan oleh pemerintah dan kita DPRD. Komisi B juga mendorong bagaimana tentang pertumbuhan ekonomi di Kota Depok yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. Komisi B mendorong bagaimana tentang pertumbuhan daripada pendapatan masyarakat kita di Kota Depok dan seterusnya yang berkaitan dengan Komisi B. Kemudian Komisi C, bidang infrastruktur. Bagaimana Komisi C memiliki fungsi dan kedudukan untuk mengawasi jalannya pembangunan di bidang infrastruktur, baik infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun infrastruktur yang dilaksanakan oleh pihak lain yang kaitannya kepada upaya peningkatan yang kan infrastruktur di kota kita, di Kota Depok. Jalan, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan, gedung pramuka, gedung yang kan KONI, gedung pemerintahan, mulai dari di Baleka sampai kepada dinas-dinas, kecamatan, kelurahan, dan itu merupakan kedudukan daripada Komisi C untuk melakukan pengawasan. Apakah itu berjalan dengan baik atau tidak. Yang terakhir Komisi D, yaitu yang membawahi kesejahteraan masyarakat yang di dalamnya ada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia. Maka kalau Bapak Ibu mendapatkan masyarakat mengalami persoalan-persoalan dalam pelayanan pendidikan, seperti halnya kita tahu sendiri bahwa lembaga pendidikan masih belum adil dan merata. Ada kelurahan yang penduduknya banyak, tapi tidak ada SMP negeri. Sementara ada kelurahan yang penduduknya sedikit, malah ada SMP negeri. Nah, tentu itu tugas Komisi D untuk mendorong bagaimana ke depan pemerintah kota menempatkan gedung-gedung pendidikan yang akan secara adil dan merata. Kita masih memiliki kekurangan puskesmas. Ada puskesmas yang satu kecamatan yang kan hampir semua kelurahannya memiliki puskesmas. Ada kecamatan yang kelurahannya aja 7, baru ada 2 yang kan puskesmas seperti di Bojongsari. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tugas Komisi D untuk mendorong bagaimana dinas kesehatan yang kan agar memiliki semua sarana pelayanan kesehatan. Sosial juga seperti itu tugas Komisi D dan seterusnya dan seterusnya. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia berkaitan dengan keberadaan dan kedudukan yang kan anggota DPRD yang terdiri dari Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D yang memiliki fungsi, 3 fungsi tadi, yaitu legislasi atau pembuatan peraturan daerah, pengawasan, dan fungsi penganggaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kami menyusun renja untuk tahun 2026 ini, apa-apa yang menjadi kewajiban kami untuk mengakomodir yang kan kepentingan-kepentingan masyarakat yang sudah ditampung oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah, dan apa-apa yang belum tertampung dan belum tersalurkan kami dapat dorong yang kan sehingganya semuanya sesuai dengan harapan masyarakat dan Bapak Ibu dapat terlaksana dengan baik. Tadi saya tanya Ketua MUI, Pak Yai, MUI tahun ini berapa mengajukan anggaran untuk yang kan perjalanan operasional kegiatan Majelis Ulama Indonesia? Sekian miliar Bapak-Bapak.
Nah, ini pramuka juga pramuka, mungkin nanti Bu Sekda bisa ditanya oleh kami DPRD. Bu Kawarcap berapa mengajukan anggaran untuk pembinaan dan perjalanan pramuka. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya dapat tersusun dengan baik dan tujuan kami dalam renja ini ke depan, pertama peningkatan kapasitas internal kami. Komunikasi dan jalannya internal kami di DPRD dapat terlaksana, dan yang tidak penting, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perjalanan kami dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah dan membangun komunikasi dengan semua komponen daerah dengan renja yang telah kami susun ini sesuai dengan aturan-aturan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Beni dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Barangkali demikian pisang gepok dari ya terserah Bapak Ibu lah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Udah, DPRD yang udah. masih Ibu menyimak. minta maaf kemarin kan jawab kami. Baik, kami lanjutkan acara selanjutnya adalah pemaparan pemateri kita yang ketiga dari Bapeda Kota Depok kepada Ibu Yulia Oktavia SSI APT MM. Kepada Ibu kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih. Ibu Asih belanja naik motor. Cakep. Terima kasih Bapak Moderator. Ya. Soalnya saya lihat pada tegang Pak Babai. Ya. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua DPRD beserta seluruh jajaran, kemudian Ibu Sekwan beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, Bapak Camat, Bapak Lurah, kemudian juga ada narasumber dari Kemendagri, Bapak Dr. Rozi Beni, dan juga Bapak Sekretaris Komisi A, Pak Babai. Ketemu lagi Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon izin Bapak Kepala Bapeda tidak bisa hadir di sini karena hari ini sebetulnya juga forum Renja Bapeda dan forum Renja BKD, sehingga beliau menugaskan kami untuk hadir di sini. Baik, mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan berkaitan dengan perencanaan. Jadi memang proses perencanaan ini cukup panjang ya Bapak Ibu semua, dan kita sudah ketahui memang alhamdulillah proses perencanaan kita sudah selaras atau mempedomani beberapa dasar hukum yang tadi mungkin disebutkan oleh Pak Dr. Beni ya, salah satunya yaitu terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian juga alhamdulillah saat ini Kota Depok sudah menyelesaikan RPJPD Kota pedoman bagi Bapak Ibu semua tentunya dalam menyusun program dan kegiatan. Karena RPJPD kita yang sudah disusun tentunya sudah diselaraskan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya berkaitan dengan proses perencanaan tentunya atau kolaborasi bareng komunitas, kemudian dilanjutkan dengan rembuk RW yang sudah kita lakukan ya di awal tahun. Nih ada Pak Lurah, Pak Camat yang mengawal ya proses rembuk RW, dan alhamdulillah sudah masuk semua berkaitan dengan hasil dari rembuk RW, di mana di dalamnya kita ada 36 subkegiatan gitu ya, dengan 5 berkaitan dengan pemberdayaan. Ada musrenbang kelurahan dan musrenbang kecamatan. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada Bapak dan Ibu dari DPRD Kota Depok bahwa di musrenbang kecamatan ini sudah kami sampaikan ada menu top down. Jadi ada beberapa menu top down memang yang kami buat yang harus masuk di dalam program maupun kegiatan yang ada di kecamatan gitu ya. Jadi
Kenapa harus masuk? Karena ini beberapa di antaranya adalah masih menjadi isu baik itu di nasional, di provinsi maupun di Kota Depok. Yang pertama yaitu berkaitan dengan insentif, kemudian jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian mengenai stunting ya, kota sehat, kota layak anak, forum genre, lansia, kemudian juga kader surveilan berbasis masyarakat karena berkaitan dengan HIV dan TBC kita juga masih cukup tinggi. Kemudian kalau berbicara dalam proses perencanaan sebetulnya kita tidak tidak boleh tidak melihat profil yang ada gitu ya, profil yang ada. Karena kami berharap sebetulnya proses pembangunan itu berdasarkan kependudukan yang ada di Kota Depok gitu. Jadi saat ini untuk jumlah penduduk yang ada di Kota Depok, mohon maaf yang di layar ini adalah data tahun 2023 dengan posisi 2.145.000 jiwa. Saat ini minggu lalu baru saja di-launching oleh BPS bahwa saat ini jumlah penduduk kita sudah meningkat di 2.163.000 jiwa berdasarkan data BPS. Dan berdasarkan data Dukcapil dalam arti data konsolidasi bersih yang memiliki KTP Depok saat ini sudah di angka 2.010.000. Jadi sudah sama-sama 2 juta, tidak terlalu jauh antara BPS dengan Dukcapil. Nah, ini harus menjadi salah satu perhatian dari kita semua karena dengan adanya tingkat kepadatan penduduk, kemudian jumlah penduduk yang cukup banyak, lalu migrasi penduduk juga tahun 2024 itu sekitar 80.000 jiwa gitu ya, yang masuk ke Depok 80.000, tapi ada juga yang keluar gitu. Nah, ini harus kita antisipasi dengan berbagai upaya tentunya. Kenapa? Karena ketika ada penduduk luar yang masuk ke Kota Depok, tidak semuanya memberikan dampak potensi yang baik gitu ya. Tapi ada juga yang ternyata memiliki beberapa permasalahan seperti misalnya dia membawa anak-anaknya dengan kondisi yang tidak sehat dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari profil ini ternyata dari sejumlah penduduk ini ada 71% yang merupakan penduduk usia produktif. Sehingga ini juga yang harus di-highlight oleh kita semua gitu ya dalam menselaraskan program dan kegiatan untuk sasaran. Bagaimana supaya usia produktif ini tetap produktif, tetap potensial. Karena nanti piramida penduduk kita itu akan bergeser usia 0 sampai 14 tahunnya menjadi sedikit, usia lansia 64 tahun ke atas ini akan semakin banyak. Sehingga kita harus mengantisipasi. Kalau dulu mungkin ada 2018 saya ingat sekali kita sudah mengkonsep bersama terkait dengan kota ramah lansia, sehingga bagaimana upaya kita saat ini untuk melakukan pemberdayaan para lansia menjadi lansia yang potensial gitu ya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan beberapa capaian indikator mungkin salah satunya di sini kalau tadi Pak Sekretaris Komisi A menyatakan bahwa salah satunya untuk Komisi B adalah untuk mendorong berkaitan dengan perekonomian gitu ya. Nah, melihat dari angka laju pertumbuhan ekonomi kita yang meningkat tetapi terbilang sedikit jadi hanya 0,01%, ini juga harus menjadi perhatian kita. Gitu. Jadi kita harus melihat memetakan mana penduduk yang harus kita lakukan upaya-upaya untuk produktivitas dari sisi ekonomi. Contoh, di Kota Depok masih ada perempuan kepala keluarga yang tanda kutip adalah masuk dalam kategori warga miskin. Nah, ini bagaimana kita bisa berupaya untuk bisa membangun kemitraan dengan stakeholder gitu ya, terutama Basnas, punten Pak, tadi tidak tersebut. Dengan Basnas ini yang sudah kami lakukan ada beberapa hal bagaimana untuk pemberdayaan ekonomi. Kemarin Seripek ya Pak ya. Ya, jadi seperti itu gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka juga alhamdulillah sudah menurun, tetapi dengan adanya tadi migrasi penduduk yang cukup tinggi ini juga harus diantisipasi. Bagaimana supaya masyarakat yang ada di Kota Depok ini tidak menjadi menambah angka TPT kita.
Kemudian berkaitan dengan penduduk miskin atau persentase penduduk miskin, memang untuk Kota Depok saat ini di angka 2,34% secara persentase. Tetapi bila membandingkan jumlah penduduk miskin dengan tahun 2023, ini mengalami peningkatan karena garis kemiskinan kita juga meningkat. Kalau tahun 2023 garis kemiskinan kita di angka 803.000 per kapita, saat ini posisinya sudah di angka 834.000 per kapita. Sehingga kalau ada penghasilan yang di bawah tersebut gitu ya, itu masuk dalam kategori rentan miskin atau miskin gitu. Untuk Kota Depok. Tetapi kemarin kalau Pak Gubernur, kemarin kebetulan saya baru menghadiri rapat juga, ada Pak Gubernur. Jadi tapi kalau pindah ke Pangandaran itu bisa dikategorikan orang kaya Pak Moderator gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian IPM, Indeks Pembangunan Manusia, ini juga harus menjadi salah satu yang sebetulnya bukan hanya sekedar angka, tapi bagaimana kita bisa membuat kegiatan-kegiatan ini lebih berdampak kepada masyarakat dari sisi Indeks Pembangunan Manusia. Jadi di dalamnya ada dari pendidikan gitu ya, indikatornya ada pendidikan, bagaimana supaya anak-anak kita semuanya 13 tahun wajib belajar itu tercapai 100%. Ya, saat ini kita masih 11, untuk rata lama sekolah masih 11,59 sehingga masih ada anak-anak kita yang ternyata putus sekolah, tidak sekolah dan lain sebagainya. Ini yang harus kita dorong. Kemudian juga terkait dengan masalah kesehatan. Ternyata beberapa seperti misalnya prevalensi stunting saat ini belum ada kelurahan yang zero stunting. Ya, semuanya masih ada anak-anak stunting sehingga ini masih perlu diintervensi. Kemudian juga berkaitan dengan HIV, berkaitan dengan tuberkulosis yang masih cukup tinggi sehingga harus diintervensi. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini beberapa IPM yang ada di kecamatan. Ya, jadi kami sudah membreakdown beberapa IPM, ya IPM di kecamatan. Bapak Ibu bisa melihat bahwa sudah hampir bertahun-tahun posisi IP 4 kecamatan dengan IPM di bawah 80 harus menjadi perhatian juga. Kira-kira apa sih yang menyebabkan IPM-nya kok sulit sekali merangkak ke posisi angka 80 gitu. Jadi ada berbagai macam. Ada yang rata lama sekolahnya atau dari sisi pendidikannya ternyata dia masih terbilang rendah. Ya, ada juga yang ternyata dari usia harapan hidup atau angka beberapa penyakit misalnya ya AKI AKB gitu ya, angka kematian ibu dan bayi juga ternyata masih tinggi di wilayah tersebut. Ada juga misalnya berkaitan dengan perekonomian ya, masalah ekonomi. Contoh kalau di Cipayung sini udah meningkat nih ekonomi untuk masalah ekonomi ya. Jadi kita bisa berdasarkan IPM ini melakukan atau membuat kegiatan sesuai mungkin disesuaikan dengan nomenklatur yang dari Kemendagri gitu ya. Tetapi kita bisa menguraikan di dalamnya supaya punya dampak untuk IPM tersebut gitu ya untuk masyarakat gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan visi Kota Depok saat ini adalah bersama Depok Maju. Tentunya ini sudah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat maupun RPJMN ya, maupun RPJMN. Dan di dalam visi bersama Depok Maju ini diturunkan menjadi 4 misi. Untuk sekretariat DPRD ini masuk di dalam misi keempat. Untuk misi pertama adalah peningkatan produktivitas masyarakat secara inklusif melalui pembangunan yang selaras. Kita berbicara inklusif saat ini tentunya harus merangkul kelompok rentan. Ya, dalam hal ini ada anak-anak, ada perempuan, ada lansia, dan tidak boleh melupakan kita juga ada sahabat-sahabat spesial. Artinya ada anak-anak berkebutuhan khusus, ya kaum-kaum difabel ini yang harus kita rangkul dan menjadi subjek pembangunan, bukan lagi objek pembangunan. Itu jadi mereka harus diajak dalam berdiskusi, membuat sebuah program ataupun kegiatan yang insya Allah dampaknya akan lebih banyak.
Kemudian yang misi kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan. Misi yang ketiga adalah pembangunan ekonomi kreatif berbasis teknologi dan misi keempat adalah transformasi pelayanan publik. Lalu keterkaitan misi dan program unggulan, jadi Bapak Wali Kota memiliki 20 janji ya yang harus kita tunaikan, kita lakukan di dalam periode masa jabatan beliau. Ya, jadi ada 20 janji yang salah satunya adalah sudah kita lakukan di tahun ini yaitu dana RW sebesar 300 juta per tahun. Kemudian tadi Bu Sahli sudah menyampaikan bahwa ada quick wins yang memang harus kita capai dalam 100 hari kerja ya Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Yang pertama adalah berkaitan dengan puskesmas gratis untuk pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin. Pemeriksaan kesehatan untuk catin ini juga sebagai upaya kita untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kota Depok. Ya. Kemudian gerakan toilet layak getol di sekolah negeri sekota Depok. Kemudian PBB gratis ya dan juga penetapan kawasan heritage, jualan sama-sama UMKM naik kelas ya, kemudian gerakan pangan murah dalam mengendalikan inflasi. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan isu strategis. Jadi Bapak Ibu yang ada di perangkat daerah tentunya harus mengacu kepada isu strategis yang sudah kami sampaikan pada saat sosialisasi Ranwal RKPD tahun 2026. Ada 5 isu ya yang sudah ditetapkan, yaitu yang pertama peningkatan kualitas manusia, kemudian peningkatan kesejahteraan sosial dan ketahanan sosial, pembangunan dan pemerataan ekonomi, pengembangan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan kota yang berkelanjutan, optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Jadi bukan hanya infrastruktur yang harus kita baguskan gitu ya, tetapi tadi seperti yang Pak Sekretaris Komisi A sampaikan bahwa kita juga butuh SDM yang unggul untuk melaksanakan pembangunan. Itu jadi bagaimana pembangunan ini bisa maju kalau SDM-nya ini tidak baik-baik gitu ya, tidak baik-baik saja dari sisi macam-macam, bisa dari pendidikannya, bisa dari kesehatan dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan tema pembangunan Kota Depok untuk saat ini disesuaikan dengan RPJPD. Ya, RPJPD kita tahap 1 ini mengusung tema terkait penguatan trilogi fondasi transformasi, di mana ada 3 fondasi transformasi, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang inklusif, di mana di dalamnya ada beberapa fokus utama pembangunan. Nah, selain itu, di dalam RPJPD ini juga sudah ditetapkan indikator utama pembangunan. Jadi ada 17 arah pembangunan, kemudian 45 indikator utama pembangunan. Nah, inilah yang menjadi baseline ya untuk Bapak Ibu di perangkat daerah ketika membuat rencana strategis. Ya, Renstra. Jadi baseline 2025-nya silakan mengambil dari IUP ini gitu sampai dengan nanti di 2045. Jadi nanti untuk target-target izin Bu Sekwan nanti silakan mengevaluasi 2 tahun terakhir yang sudah cakupan yang sudah dilakukan oleh Setwan. Ya, siap. Nah, ini mungkin beberapa indikator kinerja daerah ya. Alhamdulillah punten di sini di paparan masih belum muncul angkanya karena ternyata baru tadi diinput ya dari PEP-nya, tapi alhamdulillah ternyata informasinya 100% tercapai semua dari target. Tetapi untuk terakhir mungkin closing dari saya bahwa di dalam proses perencanaan ini kita tentunya harus membangun kemitraan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga bisa berdampak positif bagi masyarakat kita dan juga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Depok. Ya, jadi tidak hanya mengejar angka-angka di dalam target, tapi bagaimana supaya apa yang kita lakukan tentunya bisa dirasakan oleh masyarakat yang Kota Depok. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
makan tekwan bareng Empok Esih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia yang telah menyampaikan pemaparannya. Pemateri kita terakhir kepada Ibu Sekretaris DPRD Kota Depok, Ibu Dr. Anja Kanya Parwanti MSI. Kami persilakan Ibu. Renja DPRD pada kesempatan ini. Tadi sudah disampaikan sebetulnya banyak untuk pemerintah kota oleh Bu Yulia mengenai perencanaan di Sekretariat DPRD, kegiatan-kegiatan yang direncanakan di 2026 oleh Bapak Sekretaris Komisi A, Pak Babai Suhaimi. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapeda mengenai visi Kota Depok bersama Depok Maju. Kemudian ada 4 misi dari visi Kota Depok, di mana Sekretariat DPRD itu berkaitan dengan misi yang keempat. Berhubungan dengan visi dan misi tersebut, maka pada tahun 2026 tema yang diusung oleh Sekretariat DPRD adalah bersama Depok Maju melalui Forum Renja 2026 Sekretariat DPRD mewujudkan optimalisasi pelaksanaan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan DPRD Kota Depok. Ini isu strategis Sekretariat DPRD Kota Depok untuk tahun 2026. Yang pertama, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas kerja SDM sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat maksimal mendukung Bapak Ibu Dewan dalam pelaksanaan tugas legislatif dan 3 fungsinya. Kemudian yang kedua, DPRD selain SDM-nya, organisasinya juga kemudian dilakukan peningkatan optimal sehingga dapat mengoptimalkan juga fungsi pelayanan dari Sekretariat DPRD. Kemudian eskalasi sarana dan prasarana gedung penunjang kegiatan DPRD. Dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarana menjadi sesuatu yang penting juga karena banyak kegiatan-kegiatan dari DPRD menerima dari masyarakat, melaksanakan rapat-rapat untuk 3 fungsi DPRD, penganggaran, pengawasan, dan pembentukan perda yang dilakukan juga di gedung DPRD. Kemudian peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan kegiatan yang dibarengi dengan penggunaan anggaran, itu juga tetap dengan memperhatikan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangannya. Yang selanjutnya nomor 5, pengembangan pelayanan 3 fungsi DPRD. Jadi seperti tadi sudah disampaikan juga ada 3 fungsi dari DPRD dalam rangka pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dilakukan juga beberapa pengembangan pelayanan dalam penggunaan tenaga ahli DPRD. Ada beberapa alat kelengkapan di DPRD, seperti tadi sudah disampaikan Bapak Sekretaris Komisi A, juga disampaikan oleh narasumber dari Mendagri. Setiap alat kelengkapan itu dibantu dengan tenaga ahli dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya. Selanjutnya, tabel capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2024 tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Yulia. Ada 2 program yang diamanahkan kepada Sekretariat DPRD, seperti juga disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi dalam sambutannya. Yang pertama adalah program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota dengan cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda. Target kinerjanya 100%, pada 2024 kita dapat mencapai 98%. Yang kedua adalah program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator presentasi capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
dengan target kinerja 100% yang dapat dicapai di 85%. Kemudian, sesuai dengan Permendagri, rencana program kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2026 itu pemerintah daerah kabupaten kota dan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kedua program ini terbagi kemudian menjadi 16 kegiatan. Dari 16 kegiatan ini terbagi lagi menjadi 64 kegiatan. Pada dasarnya 64 kegiatan ini terbagi menjadi program tadi sudah disampaikan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota serta kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Komisi A. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sudah terbagi di alat kelengkapan, juga sudah terbagi juga terhadap beberapa pelaksanaan kegiatan dari alat kelengkapan dari Sekretariat DPRD. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri aplaus untuk 4 narasumber kita pada hari ini. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya pada kegiatan hari ini? Berarti sudah cukup ya? Jelas ya? Cukup, alhamdulillah. Makasih. Kami sampaikan salam hormat kami di sini kepada Pak Dr. Beni. Pak Dr. Beni masih ada, Pak? Ini mentang-mentang bulan puasa sampai nanya Iya. puasa juga. Bapak Ibu anggota Dewan yang mengikuti kegiatan ini melalui daring, kami sampaikan ucapan terima kasih telah bersama kami sampai dengan di ujung kegiatan. Baik, sebelum kami tutup, kami akan bacakan berita acara kesepakatan Forum Renja Sekretariat DPRD Kota Depok, dan kepada Bapak Ibu yang nanti namanya kami sebutkan untuk maju menandatangani berita acara kegiatan Forum Renja Sekretariat DPRD Kota Depok. Pertama adalah Sekretaris Komisi A, Bapak Bambang Suhaimi. Yang kedua, yang mewakili Bapeda Kota Depok, Ibu Yulia Oktavia. Yang ketiga, Kabak Pemerintahan Dr. Randa Yeni. Bu Yeni ada? Terima kasih Bu Yeni. Yang keempat, RSUD ASA, Bapak Dr. Hendrik masih ada? Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Yang kelima, Sekcam Cinera, Pak Bahtiar. Terima kasih Pak Bahtiar. Yang keenam, Sekcam Cipayung, Pak Sanan. Terima kasih. Yang ketujuh, Lurah Sukamaju, Pak Nur Hadi. Yang kedelapan, Lurah Lewinanggung. Bu Titin ada? Bu Titin? Ya, terima kasih Bu Titin. Baik, kami akan bacakan berita acara kesepakatan hasil Forum Renja Kerja Sekretariat DPRD Kota Depok. Pada hari ini, Jumat tanggal 14 bulan Maret tahun 2025 telah diselenggarakan Forum Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Depok yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan satu, pemaparan materi disesuaikan dengan materi yang dari dan nama pejabat yang menyampaikan. Tadi ada 4 narasumber kita. Pertama Dr. Beni dari Kemendagri. Yang kedua Sekretaris Komisi A, Bapak Babai Suhaimi. Yang ketiga yang mewakili Kepala Bapeda Kota Depok, Ibu Yulia Oktavia. Yang keempat Ibu Sekretaris Setuan DPRD Kota Depok. Diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi pada hari Jumat 14 Maret 2025 waktu 08.30 sampai dengan pukul 11.00, tempat ruang sidang paripurna DPRD Kota Depok, Forum Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Depok tahun 2025 menyepakati ke-1, menyepakati program kegiatan, subkegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam lampiran D3. Kedua, menyepakati rencana kerja perangkat daerah ini.
Ketiga, menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas perangkat daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran D4. Keempat, berita acara ini beserta lampirannya merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Depok. Kelima, berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Perangkat Daerah Kota Depok tahun 2026. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Depok 14 Maret 2025, pimpinan sidang, Sekretaris DPRD Kota Depok, Dr. Anda Kania Parwanti, MSI. Kepada Bapak Ibu yang tadi nama-nama yang telah kami sebutkan berkenan untuk maju ke depan, kepada Ibu Sekretaris, Pak Kabak, untuk menyaksikan penandatanganan berita acara. Pertama kami panggil Bapak Sekretaris Komisi A, Bapak Babai Suhaimi. Kami persilakan, Pak. Selanjutnya, Ibu Yulia Oktavia. Kepada Bapak Ibu yang tadi kami panggil, Kabak Pemerintahan Bu Yeni, izin maju ke depan, Bu. Ya. Ya. Ya, Bu Titin. Pak Dokter. Siap. Oh, siap. Ya. Selanjutnya, ya, Ibu Yulia, Bu, silakan. Ya. Selanjutnya, siap-siap Bu Dr. Landa Yeni, Bu Yeni. RSUD ASA, Pak Dr. Hendri. Tekcam Cinere, Pak Bahtiar. Ayo, Pak Sanat. Lurah Sukamaju. Lurah Lewinanggung. Terakhir, Ibu Sekretaris.
Baik, foto bersama Bu Sekretaris Komisi A Pak Babai di tengah dengan Ibu Sekretaris Setwan, ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke tempat. Izinkan kami selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan ini kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia kami persilakan untuk mengambil alih. Siap, Pak Dokter. Siap. Demikian acara pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.